Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masehi hari ke-7 sedunia untuk pertemuan yang ketiga. Sebelum kita membawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan. Firman ini membawa berkat rohani dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pembahasan saya pada saat ini adalah Search Me, O God. Judul ini dialaskan pada ayat kita pada saat ini yang kita akan bahas bersama di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ketika membaca ayat ini, saya teringat kepada satu lagu yang menjadi lagu kesukaan saya. Di mana lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama James Edwin Orr. Dia adalah seorang evangelis dari Baptist Church, di mana pada tahun 1936 dia mengadakan pelayanan di Selandia Baru selama 1 bulan. Dan selama pelayanan KKR di sana, dia memberi tema di dalam Mazmur 139, yaitu Search Me, O God, atau selidikilah aku ya Allah. Saudara, dalam cerita ini dikatakan bahwa ketika 1 bulan dia selesai mengadakan KKR, saat dia akan pamit pulang, tiba-tiba ada 4 orang gadis dari suku Maori. Dalam bahasa yang mereka miliki saat itu, mereka membawakan lagu di dalam Mazmur 139 ini. Dan inilah yang menjadi inspirasi dari James Edwin Orr. Dia tulis lagu ini, dia buat nada-nadanya, dan terjadilah lagu yang kita sering nyanyikan, yaitu Search Me, O God. Saudara-saudara, saya ingin bawakan lagu ini pada saat ini. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Saya mau tanya saudara, ketika kita mendengar akan lagu ini, kita mengikuti lirik dari lagu ini, apa yang muncul dalam pikiran kita? Ini menyatakan sesungguhnya bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tentunya kita membutuhkan Tuhan dari hari ke hari. Dan tentunya kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam kehidupanku, di dalam setiap kehidupan, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Oleh karena kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya setiap jejak hidup kita semuanya tidak luput dari pandangan mata Tuhan. Sesungguhnya kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita perbuat semua nyata di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itu artinya kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan, atau kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Ibrani pasal 4 ayat 13 firman Tuhan berkata,
dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka dalam pandangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita tidak mampu. Kita manusia berdosa. Dan kita perlu jujur kepada Tuhan untuk menyelidiki akan hati dan pikiran kita. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah hatiku dan kenallah pikiran-pikiranku. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya Daud, dia datang kepada Tuhan. Dia membuat satu permohonan yang sungguh-sungguh dan jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, selidikilah hatiku. Bahkan ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntunnya di jalan yang benar. Ini merupakan sebuah cara hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan meminta Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran kita, artinya kita mau melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, saya tersenyum akhir-akhir ini ketika membaca ada satu meme yang viral di Facebook ataupun di Instagram, di media-media sosial, di mana saat-saat ini mereka coba protes. Kenapa beribadah di rumah? Kenapa ada ibadah online? Sehingga meme ini kalau kita buat satu kesimpulan singkat di sana dituliskan seperti ini. Ibadah online kalian protes, tetapi saat ibadah di gereja justru Anda bermain online. Saudara, ini adalah fakta. Kalau kita lihat di gereja-gereja saat ini, banyak orang-orang muda yang hanya bermain game. Banyak orang-orang tua pun, mereka hanya main Facebook, online, dan lain sebagainya. Tidak merasakan bahwa di saat mereka beribadah, mereka sementara bertemu dengan Tuhan. Sehingga kualitas ibadah itu tercoreng, tercemar dengan game online, dengan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, di dalam pasal yang sama, Mazmur 139 ayat 14, firman Tuhan berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hanyalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang dibuat dahsyat dan ajaib, yang mau dengan jujur dan mau sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan setiap hari, untuk merendahkan diri, berkata kepada Tuhan, selidikilah hatiku ya Allah, selidikilah pikiranku ya Allah. Kiranya lewat firman ini saudara dapat menolong kita semua untuk memperbaharui, membuat reformasi di dalam kehidupan kita, agar kita setiap hari, setiap saat merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berkata, selidikilah hatiku ya Allah. Saudara, bagian terakhir dari renungan saya ingin baca di dalam satu kutipan yang ditulis oleh penulis Kristen Ellen G. White. Dia katakan di dalam Selected Messages volume 1, halaman 124. Tidak ada yang lebih besar dari apa yang sangat ditakuti setan. Apa itu saudara? Adalah saat ketika umat-umat Allah membersihkan jalan mereka dan mengeluarkan setiap rintangan-rintangan dalam hidup mereka. Apa itu? Dosa-dosa kesayangan saudara. Sehingga Ellen White menuliskan selanjutnya, sehingga Tuhan dapat mencurahkan Roh Kudus ke atas gereja yang sedang menderita. Setiap cobaan, setiap pengaruh yang menentang, apakah terbuka atau tersembunyi, akan dapat ditolak. Luar biasa saudara. Sehingga firman Tuhan di dalam Zakaria pasal keempat ayat 6 ini menjadi satu kekuatan untuk kita. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kuat dan gagah kita saudara, sehingga kita dapat berbuat yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, semuanya kita bisa lewati dan semuanya bisa sukses bersama Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati kita. Saudara, pada saat ini kita akan datang pada doa untuk pertemuan yang ketiga dalam 100 hari berdoa. Ada 5 hal yang kita akan doakan lagi pada saat ini. Yang pertama, kita berdoa agar kita bisa menerima doa Daud dalam Mazmur 139 secara pribadi, dan kita mengaku di hadapan Tuhan dan memperbaiki dengan Allah ataupun orang lain. Kemudian yang kedua, kita berdoa hendaknya hidup kita boleh hidup di dalam iman, bukan dengan rasa takut. Ketiga, kita berdoa untuk mereka yang saat ini saudara di PHK, kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa agar Tuhan boleh menopang kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang keempat, kita berdoa agar anggota gereja di seluruh dunia mengerti bahwa gereja kita adalah gereja nubuatan, dipercayakan oleh surga untuk misi nubuatan yang istimewa. Dan yang kelima, kita berdoa agar semua pemimpin gereja dan anggota di mana saja berada boleh melihat bahwa rapat-rapat dan agenda yang tertunda boleh menjadi kesempatan untuk menumbuhkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan lewat doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik kami boleh gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyelidiki hati kami untuk selalu datang dekat dengan Tuhan. Menyerahkan pikiran-pikiran kami kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan, telanjang di hadapan Tuhan. Ajarlah kami ya Bapa, untuk boleh menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau membawakan doa-doa permohonan kami. Yang pertama, biarlah ya Tuhan, kami boleh memiliki kekuatan iman. Iman yang dekat dengan Tuhan. Sehingga di dalamnya ya Bapa, kami boleh menyadari bahwa doa Daud dalam Mazmur 139 akan menjadi satu komitmen kami. Kami boleh memperbaiki kehidupan kami, menyadari bahwa kami berdosa, dan kami boleh memperbaharui komitmen kami dengan Tuhan maupun dengan orang-orang yang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh memiliki iman. Kami boleh memiliki iman kepada Tuhan. Gantinya rasa takut menghadapi situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Kami akan selalu berserah kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mereka yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan, mereka yang dirumahkan oleh karena situasi ini. Perusahaan-perusahaan yang besar pun telah mem-PHK banyak umat-umat Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa, Tuhan berkati mereka. Siapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Siapkan pekerjaan yang lain yang boleh mereka kerjakan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan Bapa di surga, kami berdoa juga kiranya semua umat-umat Tuhan di seluruh dunia boleh menyadari bahwa gereja kami adalah gereja nubuatan. Dan kami juga boleh menyadari bahwa lewat gereja ini kami mendapat tugas istimewa untuk mewartakan akan kebenaran Tuhan di seluruh dunia. Dan Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pimpinan-pimpinan dan juga seluruh anggota gereja. Biarlah agenda-agenda, rapat-rapat yang tertunda boleh manfaatkan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan dalam situasi sulit ini. Tuhan kiranya akan berkati negeri ini. Tuhan akan berkati bangsa ini untuk secepatnya boleh terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Amin.